Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Askar. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengejaran saya pada Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Sesuai dengan background keilmuan saya adalah lulusan dari Sarjana Keperawatan, kemudian mengikuti pendidikan profesi nurse, kemudian untuk strata 2 saya mengambil bidang keilmuan biomedis pada konsentrasi mikrobiologi. Oleh pimpinan, selanjutnya saya ditempatkan pada home base program studi sarjana terapan teknologi laboratorium medis dan oleh ketua jurusan dan ketua program studi. Kemudian saya diberi amanah untuk mengambil mata kuliah anatomi fisiologi, kemudian mata kuliah patofisiologi dan mata kuliah biologi molekuler. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran mengenai pengajaran saya di mata kuliah anatomi fisiologi. Mata kuliah anatomi fisiologi untuk program studi sarjana terapan teknologi laboratorium medis itu diberikan pada semester pertama. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Jadi sesuai dengan RPS yang saya sampaikan, bahwa mata kuliah ini itu terdiri dari 14 pertemuan teori dan 2 kali pertemuan untuk evaluasi pengajaran. Mata kuliah ini penting artinya dipahami oleh mahasiswa teknologi laboratorium medis. Kenapa? Karena dalam keseharian mereka akan bekerja untuk pengambilan spesimen, kemudian memeriksa berbagai spesimen terkait dengan tubuh manusia, dan itu tentu membutuhkan basic yang kuat. Basic keilmuan yang penting sekali dikuasai oleh mahasiswa adalah anatomi fisiologi sebagai dasar mereka untuk memahami mata kuliah selanjutnya, misalnya mata kuliah fisiologi, mata kuliah patofisiologi, maupun seperti mata kuliah pleurotomi dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan RPS, bahwa mata kuliah ini memiliki dukungan terhadap capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, di mana salah satu CPL program studi pada pengetahuan yang ke-10 di situ dinyatakan bahwa menguasai anatomi tubuh manusia, sistem sirkulasi dan hemostasis, teknik pengambilan darah kapiler, vena dan arteri, dan komplikasi pleurotomi dan seterusnya. Di situ di bagian pertama dinyatakan bahwa menguasai anatomi tubuh manusia, sistem sirkulasi dan hemostasis. Bahasan ini merupakan bahasan inti daripada mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini akan mengajarkan terkait dengan konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian sistem reproduksi pria dan wanita, kemudian ginjal, organ-organ ginjal dan fisiologinya, kemudian sistem integumen, hati dan kandung empedu, fisiologi dari sistem endokrin. Selain itu, mata kuliah ini juga dimaksudkan untuk bisa mendukung pencapaian sikap pada sikap yang kelima, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan personil orang lain. Kemudian yang kedua, kerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemampuan sikap menghargai dan bekerjasama ini dicapai dengan di mana pada mata kuliah ini menggunakan model diskusi pada pertemuan ke-9 dan seterusnya. Kemudian karena saat ini setelah pasca pandemi COVID-19, maka pembelajaran untuk teori itu ditekankan pada pembelajaran menggunakan pembelajaran digital. Saya umumnya menggunakan Zoom dalam pelaksanaan pembelajaran digital,
Kenapa? Karena dari kebijakan kampus itu melanggankan aplikasi subpremium untuk digunakan oleh dosen dalam pemberian pengajaran. Kemudian saya akan lanjut bahwa mata kuliah ini memiliki proporsi penilaian itu mencakup penilaian tugas 20%. Kemudian saya juga menerapkan untuk penilaian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, jadi sudah 70%. Yang 30%-nya itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian soft skill. Untuk sikap saya menggunakan persentase 10%, kemudian untuk soft skill 10%. Kemudian ada penilaian khusus kuis. Jadi di pertemuan-pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu saya menggunakan kuis pada setiap pertemuan. Kenapa? Karena untuk mengevaluasi pembelajaran yang diberikan melalui online, kemudian mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam memperhatikan pembelajaran itu memerlukan assessment, dan assessment saya memang sengaja lakukan setiap minggu itu untuk mengengage mahasiswa sehingga mereka terbiasa untuk belajar memperhatikan tanpa harus di press oleh dosennya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selain itu saya tetap di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15 itu melaksanakan sekali untuk pertemuan luar jaringan, itu terutama untuk memberikan relaksasi atau kemudahan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen, sehingga hal-hal yang mungkin pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 itu tidak bisa tereksplor karena menggunakan media online, itu akhirnya bisa digali pada saat pertemuan yang ke-7. Kemudian untuk pembelajaran secara online ini akan saya tunjukkan dalam bentuk rekaman pelaksanaan pembelajaran melalui Zoom yang merupakan kelanjutan dari video ini. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita akan lanjut kuliah anatomi fisiologi kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai anatomi sistem pernapasan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya, baik. Jadi pada materi kita sesuai dengan RPS yang disampaikan bahwa salah satu topik bahasan yang akan kita bahas adalah terkait dengan anatomi fisiologi sistem pernapasan. Jadi materi ini sangat penting untuk Anda pelajari. Kenapa? Karena terkait dengan pekerjaan nanti Anda sebagai tenaga teknologi laboratorium medis, di mana Anda memerlukan pemahaman yang baik mengenai struktur anatomi fisiologi dari sistem pernapasan sehingga Anda bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Misalnya saja pada saat Anda akan melakukan pemeriksaan COVID-19, biasanya ada pemeriksaan swab antigen. Anda harus memasukkan kapas lidi ke dalam hidung. Tentu Anda harus mengetahui bagaimana struktur dari anatomi hidung itu sendiri, karena itu menjadi bagian dari pekerjaan Anda. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen. Mudah-mudahan nanti materinya akan mudah terlihat.
Apakah layar saya sudah tampil? Sudah ada, Pak. Ya, sudah ya. Ya, baik. Saya akan mulai bahwa kita akan belajar mengenai sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu kalau kita lihat itu mulai dari hidung, ada namanya paring, ada laring, ada trachea, ada bronchus, ya bronchiolus, ada paru-paru ya atau lung. Ini adalah organ-organ yang menyusun sistem respiratori. Nanti diharapkan setelah Anda menyelesaikan materi ini, Anda bisa menjelaskan organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan pada manusia. Jadi kalau Anda ditanya organ apa yang menyusun sistem pernapasan pada manusia, maka Anda bisa menyatakan atau menunjukkan bahwa organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, kemudian ada paring, ada laring, kemudian ada trachea, kemudian ada bronchus, kemudian ada bronchiolus, dan ada paru-paru. Nanti kita akan bahas lebih dalam satu persatu terkait dengan pembahasan ini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita harus memahami dulu apa sih itu sistem respirasi. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem respirasi ini adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Jadi fungsi sistem respirasi ini adalah bagaimana dia bisa mengambil oksigen dari atmosfer, dimasukkan ke dalam tubuh, nanti sampai di alveoli untuk digunakan oleh tubuh, dan bagaimana dia mengeluarkan karbon dioksida yang telah digunakan oleh sel itu untuk dikeluarkan ke atmosfer sebagai bahan buangan dari sel yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, fungsi sistem respirasi ini adalah mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, dan yang ketiga adalah fungsi non-respiratori. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, maka sistem respiratori ini gambarannya seperti yang tampak pada gambar, ya, yang tampak pada gambar. Tapi bagian-bagian utamanya tadi itu mencakup hidung, kemudian paring, laring, trachea, kemudian ada bronchus, ada bronchiolus, tercabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi, sampai kemudian nanti akan berujung pada yang disebut sebagai alveoli, di mana terjadi pertukaran udara atau pertukaran gas antara alveoli dan kapiler. Struktur sistem pernapasan sendiri itu terdiri dari ada namanya organ utama atau disebut sebagai struktur utama, dan ada struktur pelengkap. Untuk struktur utama itu terdiri dari saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Untuk struktur pelengkap itu terdiri dari otot-otot pernapasan dan lapisan pleura. Ini lapisan pleura ini adalah dinding dari paru-paru. Ini nanti ada dua lapis, pleura parietal dan pleura visceral, yang diantaranya itu berisi cairan. Nah, secara anatomi saluran pernapasan itu terdiri dari untuk pernapasan atas ya, ada namanya hidung ya, hidung yang kita pakai untuk menghirup udara. Kemudian ada juga sinus-sinus paranasal. Sinus-sinus paranasal ini adalah rongga-rongga di sekitar hidung yang berfungsi untuk melembabkan, kemudian fungsi ini juga untuk mengurangi berat dari kepala, sehingga kepala kita itu tidak terasa berat. Ini adalah fungsi dari sinus-sinus paranasal. Kemudian ada rongga hidung, kemudian ada paring, ada laring. Kurang lebih tampak seperti pada gambar.
Kemudian kalau saluran pernapasan bawah ini terdiri dari trachea, kemudian ada bronchus, ada bronchiolus, ada alveoli. Ya, kalau kita lihat pada gambar, ini adalah trachea, kemudian bercabang menjadi bronchus, kemudian cabang-cabang kecil menjadi bronchiolus, kemudian yang seperti buah anggur ini adalah bola-bola, ya, bola-bola kecil yang merupakan tempat pertukaran gas, ya, yang disebut sebagai alveoli. Ya, jadi kalau kita lihat pohon strukturnya sistem respirasi, ini ada fungsi konduksi, ada fungsi untuk respirasi. Yang konduksi ini adalah saluran napas untuk fungsi penghantaran. Jadi fungsi penghantaran itu mulai dari penghantaran udara, ya, udara mulai dari rongga hidung, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus sampai pada bronchiolus terminalis. Itu adalah fungsi penghantaran oksigen, atau biasa dikenal juga dengan istilah dead space atau ruang mati, di mana pada daerah ini belum terjadi pertukaran atau pertukaran gas atau belum terjadi proses difusi. Nah, kemudian ada juga bagian respirasi. Bagian respirasi inilah di mana terjadi proses difusi, mulai dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Disinilah terjadi proses pertukaran atau difusi gas, baik oksigen maupun karbon dioksida. Nah, kemudian fungsi bagian konduksi tadi itu berfungsi untuk mengalirkan udara ke dan dari paru-paru, kemudian menyiapkan udara yang masuk. Kemudian udara yang masuk ke dalam hidung kita itu tentu harus difiltrasi. Filter ini berfungsi untuk mencegah debu ataupun benda asing yang masuk melalui hidung itu untuk masuk ke dalam paru-paru. Makanya ada mekanisme yang biasa kita kenal dengan istilah bersin, ya, itu adalah refleks terhadap benda asing yang masuk yang harus dikeluarkan untuk menjaga agar supaya paru-paru itu tidak terisi dengan benda asing. Kemudian ada lendir, ya, lendir yang dihasilkan oleh mukosa hidung maupun mukosa saluran pernapasan kita dan sekret serosa itu pertama untuk menangkap partikel-partikel termasuk mikroorganisme agar supaya tidak masuk lebih dalam, dan yang kedua adalah berfungsi untuk melembabkan udara. Kemudian yang ketiga, itu juga dinding mukosa kita kaya akan pembuluh darah, itu fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk. Nah, pada bagian respirasi, itu adalah tempat di mana berlangsungnya pertukaran gas O2 dan CO2 atau proses difusi dari dan menuju jaringan tubuh yang dibawa sistem sirkulasi. Nah, saluran pernapasan secara fungsional ada yang dikenal dengan istilah zona konduksi, tadi saya sudah jelaskan. Jadi zona konduksi itu sebagai tempat lewatnya udara pernapasan, membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhunya atau mengatur suhunya. Sehingga suhu udara yang kita hirup itu hangat untuk bisa sampai ke paru-paru. Nah, pada orang yang sakit itu biasanya fungsi melembabkan ini terganggu. Makanya kalau biasanya mereka di rumah sakit, mereka itu diberikan bantuan pernapasan melalui tabung oksigen. Di tabung itu ada air, ya, ada air yang meteran oksigennya itu berisi air, sehingga udara yang akan masuk ke paru-paru harus melalui gelembung air yang ada pada meteran. Selain itu, di zona konduksi juga ini berfungsi untuk proses pembentukan suara. Kemudian berikutnya adalah saluran pernapasan secara fungsional. Ini ada namanya zona respiratorik. Zona respiratorik ini adalah zona untuk pertukaran gas, ya, mulai dari bronchiolus respiratorius dan alveoli. Jadi pertukaran gas itu terjadi antara udara dan darah, terjadi dalam alveoli, membran alveoli kapiler namanya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai rongga hidung.
Jadi rongga hidung itu dimulai dari vestibulum, ya, yang ini vestibulum pada bagian depan. Jadi kalau seperti pada saat kita sudah belajar anatomi sebelumnya ada namanya anterior depan, ke bagian posterior, ya, ke bagian belakang yang berbatasan dengan nasofaring. Ini adalah daerah nasofaring. Ini adalah rongga hidung, ya. Rongga hidung ini terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung. Yang ini adalah namanya septum hidung, ya. Septum hidung. Septum hidung itu adalah sekat antara hidung kiri dan hidung kanan. Kalau yang ini adalah konka, ya. Jadi rongga hidung itu terbagi atas dua bagian, yaitu longitudinal dibagi oleh septum hidung kiri dan kanan, kemudian secara transversal itu dibagi oleh konka superior, konka medialis, dan konka inferior. Jadi kalau dia mengatakan konka inferior, berarti ini adalah konka inferior, konka bawah. Kalau dia konka medial, itu berarti yang tengah. Medial tengah, ingat istilah anatomi medial tengah. Kemudian konka superior itu adalah konka yang bagian atas. Kenapa permukaan dinding hidung itu terdiri dari konka seperti ini? Itu adalah memperluas permukaan untuk proses melembabkan, ya, dan mengatur suhu daripada rongga hidung atau dinding hidung sehingga udara yang masuk itu menjadi hangat dan lembab. Selanjutnya rongga hidung. Jadi kita sudah tadi belajar ada vestibulum, ini untuk proteksi, ada selaput, ya, selaput submukosa untuk proteksi. Kemudian berikutnya ada rambut dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis. Kemudian struktur konka yang berlapis. Kemudian ada sel silia. Sel silia inilah yang berperan untuk melemparkan benda asing sebagai upaya untuk membersihkan jalan napas, biasanya melalui aktivitas bersin. Nah, fungsi rongga hidung kalau kita lihat ada fungsi preventif. Ya, tadi saya sudah jelaskan menyaring, kemudian membuang benda asing melalui refleks, ya. Jadi hanya udara yang berpartikel 4 sampai 6 mikron itu yang bisa masuk ke bawah. Kemudian berikutnya adalah fungsi lubrikasi atau pelumas, sehingga jalan napas menjadi tidak kering karena proses lubrikasi dari hidung, karena di sana ada kelenjar submukosa dan sel goblet. Berikutnya adalah fungsi pemanas dan pendingin udara. Jadi ini untuk memanaskan dan mendinginkan udara yang masuk. Karena hidung itu kaya akan vaskularisasi. Jadi berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara inspirasi dan ekspirasi. Berikutnya kita akan bahas mengenai paring. Jadi paring pada bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Ya, ini daerah ini adalah daerah paring. Paring itu ada 3. Bagian paring yang berada di belakang hidung namanya nasoparing. Ini untuk mudah mengingatnya nasal, ya. Nasal itu hidung. Kemudian paring. Bahasa Latin itu kalau nasal ditambah dengan paring bersambung, maka akhirannya menjadi O, kemudian dilanjutkan dengan kata berikutnya menjadi nasoparing. Kemudian oroparing itu adalah bagian paring setelah nasoparing. Ini kalau Anda lihat oroparing itu adalah di belakang mulut, daerah paring yang bersambung dengan yang berada di belakang mulut dari kata oral dengan paring. Jadi menjadi oroparing. Begitu juga dengan laringoparing. Jadi bagian laring yang bersambung dengan paring namanya laring paring disambung menjadi laringoparing. Jadi ini untuk memudahkan Anda mengingat, ya. Ada nasoparing, kemudian ada oroparing, dan ada laringoparing. Jadi ada 3. Nasoparing bagian berbatasan dengan rongga hidung, oroparing berbatasan dengan rongga mulut, dan laringoparing berbatasan dengan laring. Jadi di bagian inilah terpisah antara makanan dan udara yang terjadi. Ini kurang lebih penggambaran dari sisi warna. Anda lihat daerah ini adalah daerah
nasofaring, yang di belakang ini adalah orofaring, dan bagian ini adalah laryngofaring. Kemudian fungsi faring. Jadi permukaan nasofaring ini ada epitel kolumnar berlapis semu. Ya, ini juga ada di hidung, sama juga menghasilkan lendir. Kemudian fungsi menghangatkan, melembabkan udara yang masuk. Kemudian di orofaring dan laryngofaring permukaannya dilapisi dengan epitel squamosa berlapis non keratin, diperlukan ini bersentuhan dengan makanan yang bergerak melalui jalannya makanan. Jadi fungsi faring ini sama kurang lebih fungsinya dengan hidung, yaitu berusaha untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Ini adalah bentuk sel dari epitel kolumnar yang ada di faring. Ya, struktur sel goblet, kemudian stratified squamous epithelium non keratinized. Ya, jadi ini adalah sel keratin epitel squamosa yang berlapis. Ya, ini adalah struktur dari sel yang ada di faring. Berikutnya adalah laring. Laring ini fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghasilkan suara. Kemudian dalam saluran pernapasan sebagai jalan udara. Jadi laring ini terdiri atas 9 tulang rawan. Ya, ada 3 tulang rawan tiroid. Jadi tiroid, krikoid, dan epiglotis. Ya, ini 3 tunggal. Kemudian ada 3 berpasangan, itu arytenoid, corniculate, dan cuneiform. Ini dihubungkan oleh membran dan ligamen. Daerah di sini di bawah tulang krikoid ini biasanya ada tindakan untuk tracheostomi, bertujuan untuk mengurangi ruang mati atau dead space dan mempermudah pengisapan sekresi. Ini biasanya tracheostomi dilakukan pada orang-orang yang mengalami hambatan pernapasan. Biasanya contohnya pada orang yang ada tumor pada bagian tiroid. Ya, pada bagian tiroid ada CA tiroid misalnya, itu biasanya dilakukan tracheostomi, atau orang dengan trauma mulut sehingga atau tumor mulut yang menyulitkan dia untuk bernapas lewat mulut, maka biasanya dilakukan dibuat lubang pada trachea ini untuk di bawah tulang krikoid ini untuk memungkinkan oksigen itu bisa masuk karena tidak bisa dari atas. Ini adalah struktur dari laring. Ini tampilan dari depannya, kemudian ini dari samping, kemudian ini kita lihat dari belakang. Fungsi laring, jadi lapisan mukosa bersilia laring ini berfungsi untuk menghilangkan partikel asin dan menghangatkan serta melembabkan udara yang dihirup. Kemudian bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring menekan ke atas memaksa epiglotis untuk menutup glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk laring. Jadi kalau kita lihat gambar sebelumnya, ya, ini kalau kita lihat ini adalah glotis ya. Ini adalah glotis yang nanti akan bekerja untuk menutup saluran makanan sehingga udara tidak akan masuk, ya, sehingga makanan tidak akan masuk ke esofagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya mengenai struktur anatomi dari hidung sampai dengan laring? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang mau bertanya silakan. Ada? Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, ada?
Boleh raise hand, boleh langsung buka mikrofon. Silakan yang mau bertanya. Nurul Padilla mungkin, atau Gayatri atau Cici, Yusnan. Ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan? Siapa? Deswita, Pak. Deswita, silakan Deswita. Pak, zat apa itu yang diambil pada saat tubuh kita, pada saat kita bernapas, zat apa yang diambil? Ya, jadi pada saat seorang bernapas itu kita membutuhkan oksigen. Jadi tubuh kita ini kan untuk bekerja, sel kita untuk bekerja melakukan metabolisme itu memerlukan oksigen. Nah, sel-sel yang memerlukan oksigen ini tentu harus mendapatkan oksigen dari luar, tetapi dia tidak bisa langsung mengambil misalnya dari kulit kita, dia bisa langsung mengambil dari oksigen yang ada di udara luar. Dia harus melalui suatu proses pernapasan di mana udara itu diambilnya melalui hidung, ya. Diambilnya melalui hidung, kemudian dia masuk ke dalam paru-paru. Kemudian setelah sampai di paru-paru, oksigen ini akan, karena konsentrasinya oksigen di alveoli itu lebih tinggi, maka dia akan berdifusi masuk ke aliran darah. Ya, dia akan ditangkap oleh hemoglobin, kemudian diangkut masuk ke pemasuk di aliran darah, kemudian sampai nanti di kapiler, dia akan berpindah lagi ke jaringan interstisial, kemudian dia akan masuk ke dalam sel. Kemudian yang dikeluarkan itu adalah hasil kerja dari metabolisme itu akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang nanti juga akan dibuang, diambil oleh darah, kemudian ditukar dengan oksigen. Karbon dioksida nanti ini akan berpindah ke alveoli, kemudian dari situ akan dihembuskan keluar. Jadi kurang lebih itu yang proses pengambilan gas namanya, atau mulai dari ventilasi, difusi, dan perfusi. Ya, itu ya Deswita. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Novelin, Pak. Ya, Novelin silakan. Ada itu Pak, orang kalau bernafas kayak bunyi-bunyi, kayak bunyi-bunyi hidungnya Pak. Ya. Gangguan pada apa itu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa pada saat seorang bernapas itu hidungnya bunyi-bunyi, pertama kita harus lihat apakah bunyinya itu ada namanya stridor. Ya, stridor itu adalah seseorang yang misalnya kalau orang dia tidur atau berbaring biasanya kedengaran seperti ngorok, ya. Itu biasanya karena faktor lidah yang jatuh ke belakang. Ada juga bunyi napas itu muncul karena penyempitan jalan napas. Biasanya pada kondisi asma itu jalan napasnya menyempit, itu bunyi mengi, ya. Ada juga yang bunyi karena lendir, ya, lendir pada daerah hidung, ya, pada daerah hidung, sehingga pada saat dia bernapas itu biasanya aliran udara kemudian melewati lendir, dan itu bisa menimbulkan bunyi karena saluran yang sempit atau karena keberadaan cairan pada hidung. Nah, itu bunyi itu sangat tergantung pada faktor obstruksinya, tetapi jadi kurang lebih bahwa bunyi yang ada pada hidung itu, hidung atau saluran napas pada saat seorang bernapas itu biasanya karena adanya obstruksi parsial pada jalan napas. Demikian Novelin. Oh iya Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Elsa Pak. Elsa, silakan Elsa. Bagaimana paru-paru pada bayi yang ada di kandungan, Pak? Apakah itu sudah bekerja secara maksimal atau belum bekerja, Pak? Ya,
Jadi pada bayi yang masih dalam kandungan, paru-parunya masih terisi cairan, jadi belum berfungsi untuk pertukaran gas. Pertukaran gas pada bayi atau oksigen dan CO2 pada janin yang ada di dalam kandungan itu berasal dari plasenta. Jadi aliran darah ibu itu melalui plasenta. Jadi plasenta itu atau biasa kita dengan istilah tali pusat ya. Jadi tali pusat itu terhubung ke pusat bayi, kemudian tali pusat itu tersambung di dalam rahim pada plasenta yang melekat pada dinding rahim ibu atau dinding uterus ibu, kemudian bersambung dengan aliran darah ibu. Jadi oksigen dan CO yang sampai pada bayi itu berasal dari paru-paru ibu, pernapasan ibu. Fungsi pernapasan pada bayi nanti akan berfungsi pada saat dia lahir, di mana pada saat dia lahir, maka cairan dalam paru-paru itu akan keluar karena dada bayi kan terjepit ya, terjepit pada saat keluar. Makanya biasanya juga kalau pada operasi seksio sesaria, biasanya pada pengangkatan setelah bayi keluar itu diangkat itu, maka paru-paru yang tadinya terisi cairan itu cairannya akan keluar segera disection. Kemudian dia akan terisi oksigen, ya cairan yang keluar itu kemudian akan ruangan itu diisi oksigen dan mulai berfungsinya pernapasan pada bayi. Demikian penjelasan saya, Elsa. Baik Pak, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Bernika, silakan. Pak, mau bertanya, itu kenapa itu paru-parunya orang yang merokok itu berwarna hitam? Ya, baik. Jadi nikotin biasanya pada seseorang yang merokok itu dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan perlekatan pada jaringan paru, terutama pada daerah yang dilalui, sama dengan kalau kita lihat pada rokok. Pada rokok setelah sekian lama diisap, maka ada yang berwarna kecoklatan, itu yang melekat pada filter. Itu bisa terdeteksi pada saat seseorang menghirup atau merokok dengan menggunakan filter. Dan itu kalau tubuh kita kan punya mekanisme pembersihan. Mekanisme pembersihan ini sebenarnya berjalan untuk mengganti sel sedikit demi sedikit, tetapi lama-kelamaan itu akan menimbulkan sisa yang akan lama-kelamaan semakin lama semakin akan menumpuk pada jaringan paru, dan itu bisa memberikan perubahan atau menyebabkan perubahan warna pada jaringan paru. Dan ini bisa kita lihat pada pemeriksaan histologi. Itu akan kelihatan bahwa seorang ini perokok atau bukan perokok. Demikian Bernika. Terima kasih Pak. Ya, baik, nanti kita lanjutkan materi kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.